Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Eko Wahyudi, NPM 718212463 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 2018A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan ketiga, yaitu tentang pengelolaan budaya dalam arena internasional. Baik, langsung saja kepada materi. Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan multinasional dalam melakukan bisnis secara internasional. Salah satu faktornya adalah budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah budaya berbagai negara yang terlibat dalam bisnis maupun perdagangan internasional. Oleh karena itu, budaya penting dalam membangun perilaku manusia ketika melakukan bisnis dan perdagangan internasional. Bisnis yang dikembangkan di negara tersebut diketahui secara budaya dapat diterima, atau budaya dari negara lain yang akan dikembangkan juga dapat diterima. Selanjutnya, analisis budaya. Di berbagai negara dapat diperoleh informasi apakah budaya negara tersebut dapat menerima budaya baru atau tidak, akan menentukan kelangsungan bisnis internasional. Definisi budaya di sini adalah merupakan pengetahuan yang biasa digunakan orang menginterpretasikan pengalaman dalam meneneralisasi perilaku sosial. Tingkatan budaya menurut Sen. 1. Artefak. Artefak adalah budaya yang dapat dilihat secara nyata dengan mata dan biasanya berupa hasil-hasil proses kebudayaan. Yang kedua, values atau nilai-nilai adalah pemahaman yang berkaitan dengan norma yang berlaku yang menunjukkan sesuatu benar atau salah, baik atau buruk, penting atau tidak penting. Nah, yang ketiga, basic underlying assumption adalah asumsi-asumsi dasar yang menjadi patokan atau pedoman seseorang dalam memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karakteristik budaya. 1. Dapat dipelajari atau learned. Budaya diperoleh dengan mempelajari dan pengalaman. Yang kedua, dapat dikembangkan atau diajarkan atau shared. Orang sebagai anggota kelompok, organisasi atau masyarakat mengembangkan dan mengajarkan budaya bukan secara khusus orang per orang, secara sendiri-sendiri. Yang ketiga, lintas generasi atau transgeneration. Budaya merupakan kumpulan akumulasi dari generasi yang lalu ke generasi berikutnya. Yang keempat, dapat tersimbol atau simbolik. Budaya didasarkan kapasitas manusia untuk mengutarakan dalam simbol-simbol atau menggunakan sesuatu untuk menyatukan sesuatu yang lain. Yang kelima, terpola atau patterned. Budaya memiliki struktur dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Perubahan pada satu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain. Yang keenam, memiliki kemampuan beradaptasi. Budaya didasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah dan menyesuaikan. Selanjutnya, pendekatan manajemen antara lain 1. Sentralisasi versus desentralisasi, dan yang kedua, aman versus resiko, dan yang ketiga, prosedur formal versus prosedur informal, yang keempat, kesetiaan tinggi versus rendah, yang kelima, kerjasama versus persaingan, yang keenam, wawasan jangka pendek dan wawasan jangka panjang. Yang ketujuh, kestabilan versus perubahan. Selanjutnya, perilaku manajer ataupun anggota organisasi lainnya dalam menjalankan manajemen
dapat dipengaruhi oleh A. Transfer teknologi, yang B. Managerial attitudes, yang C. Manager ideologi, yang D. Hubungan bisnis pemerintahan, dan yang E. Cara manusia berpikir dan berperilaku. Selanjutnya persepsi dan stereotipi. Budaya juga mempengaruhi persepsi dan stereotipi. Budaya dapat mempengaruhi cara pandang seseorang pada sesuatu yang nyata terlihat. Persepsi menurut Hoget adalah seseorang dalam menginterpretasikan hal-hal yang nyata sangat berbeda sesuai dengan perbedaan budaya walaupun terhadap hal yang sama. Contohnya, orang Jawa memberikan sesuatu pada orang lain dengan menggunakan tangan kiri, maka dia dipersepsikan tidak sopan. Namun tidak demikian dengan orang Inggris dapat menerima pemberian sesuatu dari orang lain dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya dimensi budaya. Jarak kekuasaan atau power distance, penghindaran ketidakpastian atau uncertainty, avoidance, dan individualisme versus kolektivitasme, maskulinitas versus feminitas budaya. Maskulinitas budaya yang dimana nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah keberhasilan, uang, dan benda-benda. Sedangkan feminin sebagai situasi di mana nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah adanya saling memperhatikan satu sama lain. Bisnis pada berbagai negara. 1. Bisnis di Jerman. Orang Jerman tidak suka datang terlambat dalam suatu pertemuan. Mereka tidak mengakui argumen dengan sangat mudah, tetapi cenderung untuk selalu mencari pendapat. Yang ketiga, mereka sering menggolong-golongkan argumen. Mereka berharap agar orang lain dapat melakukan hal yang sama. Yang keempat, orang Jerman tidak suka lelucon atau humor dalam pertemuan bisnis, suka serius, konsisten dengan pendapatnya secara lisan, dan sangat menguasai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dan bernegosiasi bisnis. Yang kedua, bisnis di Italia. Di Italia, bangsa Italia pandai dan menari. Yang kedua, suka berbicara dan memiliki daya persepsi yang tajam. Yang ketiga, suka bercerita mengenai keluarga, liburan, harapan, aspirasi, dan kekecewaan dan kesukaan. Yang keempat, dengan gaya komunikasi yang penuh perasaan yang menjadikan fleksibel dibandingkan dengan orang negara Eropa lainnya. Orang Italia seperti sama dengan orang Indonesia yang juga kurang tepat waktu dalam pertemuan formal dan non-formal. Selanjutnya, sebagai negosiator dalam bisnis, orang Italia sangat akrab, banyak bicara dan tentu fleksibel, namun sering kurang berterus terang. Bisnis di Jepang. Agar tercapai keberhasilan dalam melakukan bisnis di Jepang, maka harus dipahami karakteristik orang Jepang dalam melakukan negosiasi. Sebagaimana uraian berikut. Menurut Lewis, halaman 276, satu orang pertama yang berhubungan dengan Anda dalam perusahaan Jepang atau orang yang menghubungi Anda akan selalu hadir selama periode negosiasi. Yang kedua, orang Jepang bernegosiasi dalam tim. Setiap anggota tim mempunyai keahlian yang berbeda. Yang ketiga, pertanyaan. Pertanyaan mereka merupakan suatu proses pengumpulan informasi. Bisnis di Cina berikut adalah berbagai sikap orang Cina dalam pertemuan dan negosiasi. Menurut Lewis, halaman 296, satu orang Cina lebih menyukai pertemuan formal.
Yang kedua, susunan tempat duduk bertempat hierarki. Dan yang ketiga, seorang senior harus selalu diberi hormat dan perhatian yang tinggi sepanjang waktu walaupun ia hanya mempunyai tugas yang kecil. Selanjutnya, bisnis dengan Amerika Serikat. Apabila melakukan bisnis dengan orang Amerika, biasanya pada berbagai pertemuan mereka menunjukkan kecenderungan sebagai berikut. Menurut Lewis halaman 174 sampai 175, satu, orang Amerika sangat individualistik, dan kedua, mereka memperkenalkan informalitas pada dirinya secara rinci. Yang ketiga, waktu adalah uang. Yang keempat, di Amerika dolar adalah yang kuasa dan akan memenangkan segala argumen. Bisnis dengan Selandia Baru. Orang Selandia Baru lebih konservatif, tenang, dan pendiam dibandingkan dengan orang Australia. Namun mereka lebih menyerupai orang Inggris. Orang Selandia Baru menilai suatu barang dari segi kualitas, bukan pada harga. Orang Selandia Baru bermigrasi dalam jumlah yang cukup banyak ke negara Australia karena atas pertimbangan lapangan pekerjaan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.